Novel Suara. Istri CEO saya bab 131-140. Presiden, saya benar-benar tidak tahu kesalahan apa yang saya buat. King Fengli menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu di mana kesalahannya. Dia merasa dirinya orang baik. Bagaimana mungkin dia bisa berbuat salah? Aku tanya, siapa yang mengizinkanmu menyentuh pantatku? Suelin menatap Li King Feng dengan wajah dingin. Semakin banyak dia bicara, semakin marah dia. Suelin luar biasa cantiknya. Saat ia marah, payudaranya bergetar naik turun. Orang-orang ingin meregangkan dan menggosoknya dengan keras. Sosoknya tak terlukiskan. Tulang selangkanya bagaikan batu giok, pinggangnya ramping bak pohon willow, dan bokongnya lembut dan montok. Li King Feng tak kuasa menahan diri untuk menatapnya. Memikirkan sensasi bokongnya, ia menyadari bahwa ia sangat merindukannya. Bokong itu salah satu yang terbaik. Rasanya enak sekali menyentuhnya. Aku ingin menyentuhnya selamanya. Melihat raut wajah penuh nafsu di wajah King Feng, Suelin sedikit mengernyit, wajahnya dipenuhi amarah. Ia tahu pria ini pasti sedang memikirkan hal-hal kotor. Si brengsek ini tidak hanya memeluknya, tetapi juga menyentuh bokongnya. Bokongnya adalah tempat terlarangnya sendiri. Dia bahkan tidak menyentuhnya sendiri, tapi tanpa diduga si brengsek ini melakukannya. Suelin tidak bisa marah ketika Ruyan Liu ada di sana tadi. Sekarang setelah Ruyan Liu pergi, dia tentu ingin menunjukkan kemarahan di hatinya. Bajingan, kau tidak boleh menyentuh tubuhku lagi. Bibir merah Suelin melengkung dan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Suelin, King Fengli sedikit mengernyit, merasa agak tidak senang dalam hatinya. Dia merasa aneh jika Suelin marah dan dia benar-benar dirugikan. Kau istriku. Kenapa aku tak boleh menyentuhmu? Bibir King Fengli berkedut dan berkata, sedikit tidak puas. Dia benar-benar sangat tidak puas. Mereka sudah menikah begitu lama, tetapi masih belum tidur bersama. Bahkan menyentuh tubuhnya pun tidak diizinkan. Kalau memang seperti ini, lebih baik dia membeli boneka tiup. Kini Anda tidak hanya bisa menyentuh boneka tiup ini, tetapi juga berhubungan seks dengannya. 98 RMB dengan gratis ongkir, membuat hidup Anda berbeda dari yang lain. Ucapkan selamat tinggal pada masa lajang dan masturbasi. Anak muda sekarang terlalu sering masturbasi dan bisa melukai diri sendiri. Boneka tiup adalah solusi yang baik untuk masalah tersebut. Mendengar kata-kata Li King Feng, raut wajah Suelin berubah. Ia tahu Li King Feng sedikit marah dan tidak puas padanya. Suelin sangat cerdas. Tentu saja, dia tahu alasan mengapa Li King Feng marah. Setelah menikah begitu lama, dia belum pernah tidur dengannya. Bahkan tidak berciuman. Suelin tahu bahwa sebagai seorang istri, tidak pantas untuk tidak tidur dengan suaminya. Namun, ia adalah orang yang terobsesi dengan kerapian, dan memikirkan tubuh kotor para pria, ia merasa tidak nyaman. Yah, kamu menyentuh pantatku. Aku nggak akan berdebat denganmu. Tapi, katakan padaku, apa salahmu masuk ke toilet wanita? Suelin menatap Lily dengan arogan. Semakin banyak dia berbicara, semakin marah dia. Bajingan ini benar-benar pergi ke toilet wanita dan memberi Ruyan Liu pembalut. Sungguh memalukan. Aku istrimu, tapi kamu pergi mengantarkan pembalut wanita ke wanita lain. Orang yang tidak tahu ini pasti mengira kamu suaminya. Kau bajingan, kau harus dihukum berat. Mendengar kata-kata Suelin, hati Li King Feng mencelos. Sial, pikirnya. Dia tahu benar-benar salahnya pergi ke toilet wanita hari ini dan memberi Ruyan Liu pembalut. Apapun itu, masuk ke toilet wanita adalah tindakan yang salah bagi pria. Lili dari Li King Feng punya satu keutamaan. Dia akan mengakui kesalahannya jika memang bersalah. Sekarang dia mulai memikirkan cara untuk memperbaikinya. Istriku, ini salahku karena aku masuk ke toilet wanita. Katakan saja bagaimana kau akan menghukumku. King Fengli segera mengakui kesalahannya dan meminta Suelin untuk menghukumnya. Dia mengerti bahwa berdebat di depan Suelin tidak ada gunanya. Cara terbaik adalah mengakui kesalahannya. Ini semua salah Ruyan Liu. Dia diam-diam berpikir dan memutuskan untuk menghukumnya. Saat bertemu Ruyan Liu lagi, memukulinya 50 kali, tidak, itu belum cukup. 100 kali. Jelas, seperti halnya Lily yang mengakui kesalahannya, Suelin mengangguk. Bulu matanya berkedip, merasa puas. Manusia mungkin melakukan kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan. Tapi jika seseorang melakukan kesalahan, ia harus mengakuinya, agar orang ini bisa diselamatkan. Kalau tidak, masalahnya tak tersembuhkan. Karena King Fengli melakukan kesalahan, Suelin pasti akan menghukumnya. Hukuman itu dimaksudkan untuk mencegahnya melakukan kesalahan lagi, sehingga ia tidak akan terus melakukan kesalahan di kemudian hari. 3 hukuman, pertama, belikan aku ponsel baru, kedua, masak malam ini, ketiga, tidak tidur malam ini dan berlutut di atas papan cuci. Bibir Suelin sedikit melengkung dan mengucapkan cara untuk menghukum King Fengli. Ponselnya rusak karena dia baru saja marah. Alasannya dilempar dan rusak adalah karena Li King Feng pergi ke toilet wanita.
Jadi dia meminta Li Qingfeng untuk membeli ponsel. Mengenai cara membuatnya memasak dan berlutut di papan cuci, Suelin mempelajarinya dari buku cara mengalahkan perempuan jalang. Ruyan Liu memberi Suelin tekanan yang cukup besar. Dia selalu merasa wanita jalang ini punya niat buruk terhadap suaminya. Untuk menghadapi si rubah betina, Suelin cukup termotivasi dan penuh semangat. Sue kecil, ayo maju. Kau harus mengalahkan si jalang itu, Ruyan Liu. Tangan kecilnya yang merah muda mengepal sedikit dan menyemangati dirinya sendiri. Apa? 3 hukuman. Beli ponsel, masak, lalu berlutut di papan cuci. Mendengar 3 hukuman Suelin, King Feng Li sedikit mengernyit, merasa sedikit tertekan. Untuk 2 hukuman pertama, membeli ponsel dan memasak, ia bisa menerimanya. Membeli ponsel tak lebih dari sekadar menghabiskan uang. Ia kini memiliki jutaan yuan, tentu saja, ia tak peduli dengan uang receh. Memasak pun jauh lebih mudah. Lily memiliki keterampilan memasak yang luar biasa, setara dengan koki bintang 5. Para wanita yang pernah mencicipi masakannya mengatakan masakannya luar biasa. Soal berlutut di papan cuci, hukumannya terlalu berat. Dia tidak mau menerimanya. Namun, kemarahan Suelin sudah mencapai titik didih. Jika dia tidak setuju, dia akan marah besar. Setelah memikirkannya sejenak, dia memutuskan untuk menerima hukuman itu untuk sementara. Dia bisa menyelesaikan 2 hukuman pertama. Sedangkan untuk hukuman ketiga yang mengharuskannya berlutut di atas papan cuci, dia akan memikirkan sesuatu di malam hari. Dia punya banyak waktu. Mungkin saat malam tiba, Suelin akan melupakan yang ketiga, pikir Li Qingfeng dalam hati. Tapi kemungkinannya agak kecil. Aku terima 3 hukuman ini. Sayang, ayo kita beli ponsel sekarang. King Feng Li tersenyum lembut dan menerima hukuman Suelin. Bagus. Selesaikan hukuman pertama dulu. Belikan aku ponsel. Bibir merah Suelin mengerucut, melirik ke arah King Feng Li dan berjalan keluar dengan sosoknya yang langsing dan anggun. Sayang, tunggu aku, teriak Li Qingshan dan segera menyusul. Bab 132. Si Gendut Pemeras. Eastern Sea City adalah sebuah kota metropolitan. Kota itu sangat makmur, dengan gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan, bandara, hotel, kasino, toko ponsel, dan toko pakaian di mana-mana. Banyak tempat yang menjual ponsel, toko ponsel, supermarket, pusat perbelanjaan, pusat grosir peralatan listrik dan seterusnya. Lily ingin membeli ponsel yang bagus untuk Suelin. Pilihan pertamanya adalah toko ponsel khusus. Kualitasnya terjamin dan layanan pelanggannya pun ideal. Saat itu, ada banyak merek ponsel. Merek luar negeri seperti Apple dan Samsung, serta merek lokal seperti Huawei, Xiaomi, Oppo, Meizu, dan lain-lain. Lily berencana membelikan Suelin sebuah Huawei Mate 9. Ponsel ini merupakan salah satu ponsel terbaik saat ini. Tentu saja, ponsel ini juga merupakan ponsel paling klasik, dengan kamera ganda Leica yang mampu mengambil gambar tajam. Setengah jam kemudian, Lily dan Suelin tiba di alun-alun kota Tianhua. Toko ponsel Huawei ada di sana. Tentu saja, selain toko ponsel Huawei, ada banyak toko ponsel lain, seperti toko ponsel Oppo dan toko ponsel Vivo. Selain toko ponsel di alun-alun kota Tianhua, terdapat banyak toko pakaian, toko perhiasan, dan tempat hiburan di sekitarnya. Misalnya, mesin slot, lotere kesejahteraan, lotere olahraga, kupon gosok lotere, dan sebagainya. Terletak di pusat kota, kawasan ini merupakan salah satu kawasan paling makmur di Eastern Sea City dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Melihat kemana-mana, tampaklah kerumunan orang yang ramai. Saat melewati toko tiket gosok lotere, mata Suelin menjadi cerah dan berhenti, mengingat berbagai hal di masa lalu. Ketika dia diusir dari rumah ayahnya dan hidup di jalanan, dia tidak punya apapun untuk dimakan atau diminum, hanya 2 yuan. Saat itu, ia membeli tiket gosok dengan uang 2 yuan dan memenangkan 100 RMB. Dengan uang itu, ia tidak kelaparan. Mengenai tiket gosok itu, Suelin punya perasaan yang mendalam. Ketika senggang, ia selalu datang dan bermain di toko. Namun, sekarang sebagai CEO, ia sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain. Melihat toko tiket gosok hari ini, Suelin teringat kejadian sebelumnya dan tentu saja, dia ingin bermain. Ayo kita main tiket gosok sebentar, kata Suelin sambil tersenyum dingin kepada King Feng Li. Main tiket gosok. Ini untuk anak-anak. Kamu umur berapa, dan masih main ini? Li Qingfeng memutar matanya, agak enggan. Dia tidak suka tiket gosok. Itu terdengar naif. Lagi pula, dia sudah bosan. Ayo main dulu. Kalau kamu bisa dapat uang lewat tiket gosok, aku akan kurangi salah satu hukuman kita. Jelas, Suelin suka bermain kartu gosok. Demi bermain, ia bahkan memutuskan untuk mengurangi satu hukuman untuk Lily. Baiklah. Ayo kita mainkan tiket gosoknya. Mendengar kata-kata Suelin, wajah Li Qingfeng menunjukkan kegembiraan dan langsung setuju untuk memainkan tiket gosok itu.
King Fengli sangat gembira dan segera masuk ke toko bersama Suelin. Toko ini bernama Lucky Scratcher Ticket Store, nama yang bagus. Pemiliknya adalah pria parubaya yang gemuk. Perutnya buncit dan perutnya membuncit. Melihat King Fengli dan Suelin masuk, pemilik gemuk itu berdiri dan menyapa dengan antusias. Teman-teman, tiket gosok di toko kami punya persentase kemenangan tertinggi. Ayo main satu. Pemilik toko yang gemuk itu tersenyum lebar dan memperkenalkan tiket gosok itu kepada mereka berdua. Berapa harga satu tiket gosok sekarang? Bibir merah Suelin sedikit melengkung dan bertanya. Cantik, tiketku paling murah di sini. 30 yuan untuk satu orang, kata pemilik montok itu sambil tersenyum. 30 yuan untuk satu orang. Agak mahal. Suelin mengerutkan kening dan merasa tiketnya agak terlalu mahal. Lagi pula, waktu kecil dulu beli tiket cuma 2 yuan. Terus harganya naik semua, dan tiket gosoknya jadi 5 yuan untuk satu orang. Tentu saja, ada yang lebih mahal dengan tingkat kemenangan yang sedikit lebih tinggi. Tiket yang dibeli Suelin bulan lalu harganya 10 yuan untuk satu tiket. Padahal, tiket si gendut ini sebenarnya seharga 30 RMB per tiket. Jelas, dia ingin menipu pelanggan yang melihat bahwa dia mengenakan pakaian bagus. Akan tetapi, karena Suelin sudah ada di sini, dan dia suka memainkannya, dia dengan berat hati mengeluarkan 30 RMB. Cantik, ini tiketmu. Mau aku yang ngundi atau kamu sendiri yang ngundi? Pemiliknya yang gemuk itu menyeringai. Ia senang melihat wanita cantik di depannya dengan cepat mengeluarkan uang 30 yuan. Aku akan melakukannya sendiri. Suelin tersenyum tipis, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan mulai menggaruk. Tidak ada apa-apa di sana. Dia tidak menang. Suelin sedikit mengernyit, dan matanya berkilat kecewa. Cantik, satu lagi. Kamu mungkin menang dengan yang berikutnya. Melihat Suelin tidak menang, pemilik gemuk itu terus menjual tiket gosoknya. Saat ini, pemilik gemuk itu cukup gembira dalam hatinya karena berhasil memperoleh 30 RMB dengan mudah. Baiklah. Satu lagi. Suelin mengangguk dan membeli satu lagi. Tapi ketika dia menggaruk tiketnya, tiket itu kosong lagi. Dia tidak menang. Cantik, beli lagi. Kamu pasti menang dengan yang berikutnya. Pemilik gemuk itu masih mencoba menjual tiket dan meminta Suelin untuk membeli. Oke, satu lagi. Suelin tidak menyerah dan membeli satu lagi. Namun, Suelin masih tidak memenangkan tiket ketiga. Cantik, kamu menang kalau beli tiket gosok lebih banyak. Kamu harus beli lebih banyak lagi. Si gendut itu sangat gembira. Uangnya mudah didapat. Dia langsung mendapatkan 90 yuan. Aku tidak percaya aku tidak bisa menang. Suelin tidak puas. Beli, saya akan beli, saya akan beli lagi. Suelin bertekad dan membeli 30 tiket, menghabiskan 900 yuan. Namun, ia tetap tidak menang. Sungguh sial. Melihat 30 tiket dan tak satu pun menang, Suelin memutar matanya, tak bisa berkata-kata. Lagi pula, kalau beli tiket sebelumnya, dia selalu bisa menang. Kadang puluhan, kadang ratusan, dan paling banyak 1000 yuan. Suelin adalah presiden sebuah perusahaan dengan aset beberapa juta. Ia tidak kekurangan uang, dan hanya menikmati kesenangan membeli tiket gosok. Setelah membeli begitu banyak tiket hari ini, dia tidak menang sama sekali. Ini membuatnya sangat marah. Bos ini benar-benar berani menjadi penipu dan memalsukan tiket. Melihat senyum licik di mata pemilik gemuk itu, King Fengli tahu bahwa dia pasti telah berbuat licik. Lily, dewa penjudi, pernah memainkan tiket gosok ini sebelumnya, jadi tentu saja ia tahu cara memalsukannya dan bagaimana ia bisa menang. Si gendut sialan berani menindas istriku dan membuatnya marah. Lihat saja bagaimana aku akan menghukummu. Mata Li Qingfeng berkilat dingin dan memutuskan untuk menghukum pemilik gendut ini dengan tekniknya sendiri. Hei kawan, tolong berikan aku 3 tiket. King Fengli menunjuk ketiga tiket di bagian bawah dan meminta pemilik gemuk itu untuk mengeluarkannya. Melalui pengamatannya ia mendapati bahwa pemilik yang gemuk itu hanya mengeruk tiket dari atas, dan tidak pernah mengeluarkan tiket yang ada di bawah. Tiket di bagian bawah pasti punya beberapa trik. Bab 133. Saya jenius dalam Scratch to Win. Tuan, apakah Anda yakin ingin 3 tiket gosok dan menang di bawah? Ekspresi bos gemuk itu berubah dan dia berkata dengan gelisah. Matanya bergerak cepat ke sana kemari dengan gugup. Dia tentu tahu bahwa dia curang. Itulah sebabnya Suelin membeli 30 tiket gosok dan menang, tetapi tidak memenangkan satu hadiah pun. Tetapi dia terkejut karena pemuda di depannya telah mengetahui tipuannya. Pemuda ini bukan orang biasa. Bos gendut itu gugup. Penipu seperti dia paling takut ketahuan orang lain. Ya, aku mau 3 tiket gosok dan menang di bawah. King Feng mengangguk mengiyakan. Ia tahu tebakannya benar ketika melihat ekspresi gugup sang bos. Pasti ada yang mencurigakan dengan 3 tiket terakhir. Si gendut ini berani selingkuh dari istrinya. Biar aku beri dia pelajaran.
King Feng menatap dingin ke arah bos gendut itu dan memutuskan untuk membuatnya menderita kerugian besar demi memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Pak, kalau beli tiket gosok menang seperti ini, Bapak nggak akan pernah menang. Bapak harus hati-hati pilih tiketnya. Tiket di atas punya peluang menang lebih tinggi, kata seorang pemuda berambut hijau yang berdiri di samping mereka. Pemuda berambut hijau itu telah lama memainkan tiket gosok dan menang. Meskipun belum pernah memenangkan hadiah besar, ia telah memenangkan banyak hadiah kecil senilai puluhan dan ratusan dolar. Ia mulai menceramahinya ketika melihat King Feng membeli tiket secara acak. Tentu saja, alasan utama pemuda itu menguliahi King Feng adalah karena ia ingin memamerkan ilmunya di depan Suelin yang cantik. Ia ingin Suelin tahu betapa kuatnya dirinya. Suelin sangat cantik dengan kulit seputih salju dan mata bak genangan air. Pemuda berambut hijau itu langsung tertarik padanya pada pandangan pertama. Semua orang menyukai kecantikan. Pria secara naluriah ingin menarik perhatian wanita cantik. Benarkah? Kurasa 3 tiket gosok dan menang ini punya peluang menang tinggi, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Dia jenius dalam permainan gosok dan menang. Dia tahu lebih baik daripada siapapun jika ada hadiah di dalam tiketnya. Pemuda berambut hijau itu menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika mendengar kata-kata King Feng. Mustahil bagi King Feng untuk menang dengan memilih tiket seperti ini. Atas permintaan King Feng, bos gendut itu mengeluarkan 3 tiket gosok dan menangkan di bagian bawah dan memperlihatkan hadiahnya. Tiket pertama memenangkan 100 dolar, tiket kedua memenangkan 200 dolar, dan tiket ketiga memenangkan 300 dolar. King Feng telah memenangkan 600 dolar dari 3 tiket gosok dan menangkan. King Feng sangat senang karena menang, sementara si bos gendut tampak tertekan dan murung. Kau luar biasa. Wajah cantik Suelin tersenyum. Ia mengacungkan jempol pada King Feng, dan mata indahnya melengkung seperti bulan sabit. Suelin jarang memuji orang lain. Namun, sebagai seseorang yang gemar bermain gosok dan menang, ia sangat senang ketika melihat King Feng memenangkan 3 hadiah berturut-turut. Ia tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Aku tak menyangka keberuntungan orang ini begitu baik. Dia membeli 3 tiket dan semuanya adalah tiket kemenangan. Suelin menatap King Feng dengan mata berbinar. Sialan. Dia menang, gerutu pemuda berambut hijau itu dengan marah. Dia baru saja mengejek King Feng dan berkata bahwa dia tidak akan pernah menang. Dia tidak menyangka bahwa King Feng akan menang. Orang ini sungguh beruntung, gumamnya dalam hati. Bos, saya ingin membeli 10 tiket terakhir dengan 600 dolar yang baru saja saya menangkan. King Feng tahu bahwa bos gendut itu pasti meletakkan semua tiket kemenangan di bagian bawah. Jadi, ia menggunakan 600 dolar yang dimenangkannya untuk membeli tiket. Beraninya kau menipu istriku, aku akan membuatmu bangkrut. King Feng sangat tidak puas dengan bosnya dan memutuskan untuk membeli semua tiket gosok untuk menang yang dimilikinya. Kamu beruntung sekali tadi. Kalau kali ini kamu masih bisa menang, aku akan memanggilmu, kakak. Pemuda berambut hijau itu mengerutkan kening dan memandang King Feng dengan jijik. Ia mengira King Feng hanyalah seorang pemula yang beruntung. Jika ingin menang, mereka harus memilih tiket dengan cermat. Mustahil menang jika memilih tiket secara acak dan membeli tiket di bagian paling bawah seperti yang dilakukan oleh King Feng. Tuan, apakah Anda yakin ingin mendapatkan 10 tiket gosok terakhir? Bos gemuk itu menyeka keringat dingin dari kepalanya dan bertanya. Ya, aku mau 10 tiket terakhir. Pak, 10 tiket ini mungkin bukan tiket pemenang. Kenapa Bapak tidak pilih tiket lain saja? Aku mau 10 tiket terakhir. Cepat berikan padaku. Jangan berlama-lama. King Feng melirik dingin ke arah bos gemuk itu dan berkata dengan tidak sabar. Menghadapi King Feng yang tidak sabaran, bos gendut itu hanya bisa mengeluarkan 10 tiket gosok untuk menang terakhir di bagian bawah tumpukan. Dia seorang pengusaha. Jika pelanggan memesan tiket secara khusus, dia hanya bisa memberikannya kepada mereka. Kecepatanmu terlalu lambat, aku akan memeriksanya sendiri. Ketika dia melihat bos gendut itu berlama-lama dan tampak enggan memeriksa hadiahnya, King Feng mengambil tiket tersebut dan memutuskan untuk memeriksanya sendiri. King Feng memeriksa tiket pertama dan memenangkan 500 dolar, memeriksa tiket kedua dan memenangkan 1000 dolar, memeriksa tiket ketiga dan memenangkan 5000 dolar, memeriksa tiket keempat dan memenangkan 10.000 dolar, memeriksa tiket ke-10 dan memenangkan 50.000 dolar. Dia memenangkan hadiah dengan semua tiket yang dibelinya dan memenangkan 100.000 dolar. 100.000 dolar, King Feng telah memenangkan 100.000 dolar. Bosnya tercengang. Suelin tercengang. Pemuda berambut hijau itu juga tercengang. Orang ini sungguh beruntung. Mereka semua menatap tak percaya ke arah King Feng. Dia memenangkan segalanya. Bosnya hampir gila. Pemuda di depan itu sungguh tak manusiawi. Semua tiket gosok untuk menang yang dia pilih adalah tiket pemenang, dan total hadiahnya adalah 100.000 dolar. 100.000 dolar adalah pendapatan tahunan bos ini. Dia telah menjual tiket selama lebih dari 10 tahun, tetapi baru kali ini dia bertemu dengan seorang jenius di dunia sepak bola.
Bola matanya hampir copot. Saya jenius dalam permainan gosok untuk menang dan saya bangga akan hal itu, pikir King Feng dengan narsis. Dia tetap memegang hadiah uang $100.000 dan masih belum sepenuhnya puas. Tiket gosok untuk menang di toko ini terlalu sedikit, jadi hadiah uangnya pun kecil. Jika bos gendut itu mempunyai lebih banyak tiket gosok untuk menang, ia bisa memenangkan $1 juta. Namun, meskipun ia hanya menang $100.000, ia telah membuat bosnya menderita kerugian besar. Wajah bosnya pucat dan terkejut seolah-olah orang tuanya baru saja meninggal. Bos gendut itu bekerja keras sepanjang tahun dan menggunakan segala macam cara untuk menipu orang lain demi mendapatkan $100.000. Namun, semua uang itu telah direnggut oleh King Feng. Hati sang bos dipenuhi penyesalan. Kakak, terimalah aku sebagai muridmu. Pemuda berambut hijau itu tiba-tiba berlutut di depan King Feng dan memintanya untuk menerimanya sebagai murid. Matanya dipenuhi kekaguman. Dia tahu bahwa jika dia belajar dari King Feng cara membeli tiket gosok untuk menang, dia akan menjadi kaya. Bab 134. Membeli ponsel untuk istri. Aku tidak menerima murid. King Feng melambaikan tangannya dan menolak tawaran pemuda berambut hijau itu. Dia jenius dalam permainan gosok untuk menang karena dia punya metode khusus yang memungkinkannya memprediksi pola kemenangan. Orang biasa tidak akan bisa mempelajarinya. Lagi pula, pemuda berambut hijau itu baru saja mengejeknya. Tidak mungkin King Feng mau menerimanya sebagai murid. Aku mohon, tolong terimalah aku sebagai muridmu. Pemuda berambut hijau itu tidak menyerah ketika mendengar penolakan dari King Feng. Ia terus berlutut di tanah dan memohon agar King Feng mau menjadi gurunya. Pemuda berambut hijau itu sudah melamun, jika dia bisa menghasilkan 100.000 yuan setiap hari dari nol hingga menang, dia akan menghasilkan 3 juta yuan per bulan dan 36 juta yuan per tahun. Hanya memikirkan 36 juta yuan saja sudah membuatnya bersemangat. Jika ia bisa menjadi murid King Feng, ia bisa menjadi multijutawan. Ia harus menjadi murid King Feng untuk menjadi multijutawan. Untuk mencapai tujuan ini, ia rela berlutut. Bagi seseorang seperti pemuda berambut hijau yang gemar mencari keuntungan tanpa bekerja, memenangkan tiket gosok untuk menang adalah metode terbaik untuk menjadi kaya. Sekali lagi, aku tidak menerima murid. King Feng melambaikan tangannya. Ia menyimpan 100.000 yuan dan berjalan keluar dari toko lotere bersama Suelin. Ia tahu bahwa pemuda berambut hijau itu seorang penjudi. Ia tidak menyukai penjudi sehingga ia tidak akan pernah menerimanya sebagai murid. Scratch to win hanyalah bentuk hiburan. Itu juga merupakan bentuk perjudian. Boleh saja dimainkan sesekali, tetapi tidak bisa dijadikan pekerjaan untuk menghasilkan banyak uang. Dalam masyarakat modern, banyak orang kehilangan nyawa dan pekerjaan karena berjudi. Beberapa orang terpaksa meminjam uang dari kerabat dan teman untuk melunasi utang judi. Mereka dibenci dan dibenci semua orang. Bahkan ada orang yang terpaksa melakukan kejahatan untuk membayar utang judi dan akhirnya dipenjara. Istri mereka kemudian menceraikan mereka dan menikah lagi dengan pria lain. Mereka ditelantarkan dan istri mereka menjadi istri orang lain. King Feng memandang rendah para penjudi yang rela berlutut untuk mendapatkan uang. Dia sudah punya tangan dan kaki, kenapa dia tidak mencari pekerjaan? Bahkan jika dia menjadi kuli bangunan, dia tetap akan mendapatkan $100 setiap hari. Sejujurnya, dia hanya malas dan hanya berhayal tentang keuntungan tanpa usaha. Hanya mereka yang berusaha yang akan berhasil. Mereka yang malas hanya akan menjadi miskin. Masyarakat saat ini penuh dengan persaingan. Mereka yang tidak bekerja keras akan tersingkir. Anda seorang jenius dalam hal mengadu nasib. Di luar toko, Suelin menatap King Feng dengan kaget. Bulu matanya yang panjang bergetar dan matanya dipenuhi kekaguman. Selain bekerja, kegiatan favorit Suelin adalah bermain kartu gosok untuk menang. Permainan ini memiliki tempat khusus di hatinya dan membangkitkan kenangan masa kecilnya. Sungguh suatu keajaiban bahwa King Feng bisa menang 13 kali berturut-turut dan memenangkan 100.000 yuan. Ia tentu saja mengaguminya. Menghadapi kekaguman Suelin, King Feng tersenyum ringan dan diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Suelin sangat sombong. Dia adalah CEO perusahaan senilai 100 juta yuan. Sangat sulit untuk dikagumi olehnya. King Feng tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkan kekaguman Suelin dengan memenangkan tiket undian berhadiah 100.000 yuan. Kalau dia tahu hal ini akan terjadi, dia pasti sudah mengajak Suelin untuk membeli tiket gosok dan menang sejak lama. Tadi kamu bilang kalau aku menang tiket gosok untuk menang, kamu akan menghapus salah satu hukumanku, kan? Kata King Feng sambil tersenyum tipis dan bersemangat. Dia senang hukumannya akan dihapus. Di antara ketiga hukuman itu, dia berharap agar King Feng menghapus hukumannya berlutut di atas papan cuci. Namun keinginannya itu kandas dalam sekejap. Ya, aku akan menghapus hukuman keduamu. Kau tidak perlu memasak makan malam untukku. Hukuman pertama, yaitu membelikanku ponsel, dan hukuman ketiga, yaitu berlutut di atas papan cuci, masih efektif, kata Suelin sambil tersenyum tipis.
Dia tahu bahwa King Feng ingin menghapus hukuman ketiganya. Tapi itu mustahil. Bajingan ini berani masuk ke toilet wanita. Dia harus berlutut di atas papan cuci. Meskipun Suelin sedikit mengagumi King Feng karena tiket gosok untuk menang, tetapi hukuman tetap harus dilaksanakan. Hidupku sungguh sulit, seru King Feng muram. Keinginan terbesarnya adalah agar Suelin menghapus hukuman ketiganya. Namun, Suelin jelas tidak berencana melepaskannya. Namun, pencabutan hukuman itu memberi secercah harapan bagi King Feng. Mungkin jika ia berusaha lebih keras, ia bisa menghapus hukuman lainnya. Dia percaya bahwa keajaiban bisa terjadi. Ayo kita beli ponsel. King Feng tersenyum tipis dan bersiap membeli ponsel bersama Suelin. Ketika keduanya tiba di toko Huawei, mereka mendapati bahwa toko tersebut sedang tutup sementara karena renovasi. Suamiku, tokonya sedang direnovasi. Di mana kita bisa beli ponselnya? Tanya Suelin sambil tersenyum. Ia adalah CEO Snow Corporation dan harus menjawab ratusan panggilan telepon setiap hari. Telepon adalah alat komunikasi yang sangat penting baginya. Ia tidak bisa hidup tanpanya. Panggilan telepon yang tak terjawab bisa mengakibatkan kerugian besar. Tidak apa-apa. Kalau kita tidak bisa ke toko khusus, kita ke Tianhua Mall saja. King Feng tersenyum tipis dan berjalan bersama Suelin ke Tianhua Mall. Tianhua Mall adalah mall besar dengan luas 100.000 kaki persegi dan lebih dari 20 lantai. Lantai pertama menjual emas dan perhiasan. Lantai kedua menjual ponsel. Lantai ketiga menjual pakaian. Lantai keempat menjual lampu dan penerangan. Lantai kelima menjual makanan dan minuman. Di atas lantai 6 terdapat kondominium tempat tinggal para pekerja kerah putih. King Feng dan Suelin naik lift dan tiba di lantai 2 Mall Tianhua. Mall itu pasar bebas, tidak seperti toko-toko khusus. Siapapun bisa menyewa stand dan menjual ponsel. Jadi, ada berbagai macam orang di sini. Ada orang-orang dengan berbagai macam karakter di sini. Beberapa dari mereka bahkan punya ponsel palsu. Untuk mencegah diri dari penipuan, seseorang harus sangat berhati-hati saat membeli ponsel di mall. Li Qingshan melihat sekeliling dan melihat berbagai macam ponsel dipajang. Ada Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Meizu, Lexi, Dell. Dia bingung dengan banyaknya merek ponsel yang berbeda-beda. Di toko khusus, Anda hanya bisa membeli satu merek ponsel. Misalnya, Anda hanya bisa membeli ponsel Apple di toko Apple, ponsel Samsung di toko Samsung, dan ponsel Huawei di toko Huawei. Namun tidak seperti toko khusus, ini adalah pasar bebas tempat Anda dapat membeli merek ponsel apapun. Lantai telepon dibagi menjadi aula timur, aula barat, aula selatan, dan aula utara. Loketnya diberi nomor 1, 2, 3, 4. King Feng membawa Suelin ke counter East Hall tanda pagar satu terdekat. Ada berbagai macam ponsel di layarnya termasuk Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi. Anak muda, merek ponsel apa yang kamu cari? Seorang wanita parubaya berdiri dan bertanya ketika melihat King Feng di depan konternya. Senyumnya mengembang. Senyum yang seolah siap memeras uang pelanggan dalam jumlah besar. Bab 135. Bos toko yang sombong. Aku akan melihat-lihat, kata King ringan sambil melihat ponsel-ponsel di layar. Seperti kata pepatah, untuk membeli produk berkualitas baik, seseorang harus berbelanja, melihat-lihat, dan bertanya. Bosnya tampak licik dan tampak seperti seorang penjual yang tidak jujur. Anak muda, belilah iPhone. Semua anak muda suka iPhone. Wanita bos itu tersenyum dan menyemangati King Feng untuk membeli iPhone. Margin keuntungan untuk ponsel Apple adalah yang terbesar. Untuk setiap ponsel Apple yang terjual, ia bisa mendapatkan beberapa ratus yuan. Karena itu, ia gencar mempromosikan ponsel Apple. Saya ingin membeli ponsel Huawei. King Feng mengerutkan kening dan sedikit terganggu oleh pemasaran bos wanita itu. Dia langsung mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mencari Huawei. Bagi Suelin dan dirinya, ponsel hanyalah alat komunikasi. Ponsel hanya digunakan untuk menelepon, mengirim pesan, dan menjelajah web. Mereka tidak membutuhkan ponsel dengan spesifikasi tinggi. Wajah wanita bos itu menjadi dingin dan senyumnya lenyap ketika mendengar bahwa King Feng sedang mencari ponsel Huawei. Ia menjadi jauh lebih tidak antusias. Margin keuntungan pada ponsel Huawei jauh lebih rendah dibanding ponsel Apple sehingga antusiasme wanita bos itu tentu saja menurun. Nona bos, bisakah Anda memperkenalkan saya pada ponsel Huawei? Tanya King Feng sambil tersenyum tipis kepada wanita bos itu. Dia tidak tahu banyak tentang spesifikasi ponsel sehingga dia ingin bos wanita itu memperkenalkannya kepadanya. Huawei punya seri Honor, seri P, Mate 7, Mate 8, dan Mate 9. Kamu tertarik yang mana? Antusiasme wanita bos itu menurun dan dia dengan malas memperkenalkan telepon kepada King Feng. Berapa harga Mate 9? Tanya King Feng sambil menunjuk Mate 9 berwarna emas. Ponsel ini harganya 4.000 yuan, kata wanita pemilik toko itu dengan ringan.
Dia meminta harga yang sangat tinggi. Kalau kamu punya uang, kamu akan membelinya. Kalau tidak, jangan beli. Karena konternya dekat dengan pintu masuk, dan lokasinya bagus, banyak orang datang menanyakan harga setiap hari. Ia selalu meminta harga selangit. Banyak lansia dan petani yang tidak tahu banyak tentang ponsel pun tertipu olehnya. Itu agak mahal. Harganya cuma 3.000 yuan di toko online. King Feng menggelengkan kepala. Harga yang diberikan wanita pemilik toko itu agak terlalu tinggi. Li Qingshan mampu membeli ponsel seharga 4.000 yuan, bahkan ponsel seharga 40.000 yuan. Namun, King Feng tidak mau menghabiskan uang yang tidak perlu. Sikap bosnya buruk dan terdengar tidak ramah. Mengapa dia harus memberinya uang? Wanita bos itu hanya tamat SD. Ia bahkan tidak tamat SMP. Ia mendapatkan meja kasir itu berkat bantuan kerabatnya. Ia berasal dari kota kecil dan jarang melihat-lihat. Ia sombong dan suka menilai orang dari penampilannya. Dasar orang bangkrut yang nggak mampu beli Apple, bahkan mikirin ponsel Huawei mahal. Wanita bos itu melirik ke arah King Feng dan mendengus dingin. Kilatan penghinaan melintas di matanya. Ia menyadari bahwa pria di depannya mengenakan seragam kamuflase yang mungkin harganya 20 yuan di pasar loak. Jelas sekali dia orang yang bangkrut dan tak punya uang. Dia memandang rendah orang miskin dan paling menyukai orang kaya. Coba kulihat. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu membelinya, garis bawah. King Feng garis bawah menunjuk ponselnya dan memintanya untuk mengeluarkannya. Kamu pikir harganya terlalu mahal, padahal 4.000 yuannya saja tidak ada. Kenapa kamu harus melihatnya? Wanita pemilik toko itu melambaikan tangan pada King Feng. Matanya dipenuhi rasa tidak sabar dan bahkan jijik. Buat apa melihat ponsel kalau tidak punya uang? Buang-buang waktu saja. Wajah King Feng menjadi sedingin es, bos wanita ini bertingkah seperti orang sombong dan memandang rendah dirinya. Tamparan. King Feng mengeluarkan 100.000 yuan dari saku dadanya dan membantingnya ke meja. Ia berkata dengan keras, apakah ini cukup? Uang 100.000 yuan itu adalah hadiah yang ia menangkan dari tiket lotre. Ia menggunakannya untuk menamparkan wajah bosnya. Kilatan cahaya muncul di mata wanita pemilik toko ketika ia melihat segepok uang di atas meja. Ia tidak menyangka orang ini punya 100.000 yuan. Cukup, sudah cukup. Aku akan memberikan ponselmu sekarang juga. Rasa jijik telah lenyap sepenuhnya dari wajah bos wanita itu. Tergantikan oleh tatapan penuh kelicikan. Wanita bos memandang rendah orang miskin dan menjilat orang kaya. Meremehkan orang miskin dan menjilat orang kaya adalah cara hidupnya. Dia sengaja mengeluarkan 100.000 yuan untuk menamparkan wajah wanita itu. Dia tidak menyangka wanita itu akan mulai menjilatnya setelah melihat uang itu. Kekuatan uang memang kuat. Tidak heran orang zaman dulu berkata, uang dapat membeli iblis itu sendiri. Maaf, saya tidak berencana membeli ponsel dari Anda. King Feng menyeringai dan membawa 100.000 yuan ke lawan tanda pagar 2. Pemilik toko itu adalah seorang gadis muda yang cantik dan lembut, yang tampaknya baru saja menyewa konter. Cantik, berapa harga Huawei Mate 9? King Feng tersenyum dan bertanya pada gadis cantik di depannya. Pak, harga ponselnya 3.598 yuan. Gadis cantik itu agak gugup dan tergagap saat berbicara. Ini pertama kalinya dia berbisnis, jadi dia masih malu-malu kalau berhadapan dengan pelanggan. Dia telah mendengar percakapan antara wanita pemilik konter nomor 1 dan King Feng. Dia tahu bahwa pemuda ini sangat kaya, dia bisa menarik uang tunai 100.000 yuan. Dia jelas kaya. Namun, gadis cantik itu baru saja lulus sekolah dan sangat jujur. Harganya sebanding dengan harga online dan tidak terlalu mahal. Ini 4.000 yuan, kamu bisa simpan sisanya sebagai bonus kejujuran. Kamu bisa simpan kembaliannya. King Feng mengeluarkan uang 4.000 yuan dan memberikannya kepada gadis cantik itu serta menyuruhnya menyimpan kembaliannya. Masyarakat modern kekurangan orang yang jujur. Para pengusaha selalu berusaha menipu pelanggan. Gadis cantik ini adalah orang jujur yang tidak mematok harga selangit. Baginya, uang bukanlah hal terpenting. Kejujuran dan layanan pelanggan lebih penting. King Feng suka pakai uang untuk membantah bos wanita itu. Salahnya dia yang terlalu sombong. Dia memegang Huawei Mate 9 dan keluar dari mal bersama Suelin. Wanita pemilik konter nomor 1 itu tampak murka dan menyesal. Siapa sangka pemuda itu begitu kaya. Seharusnya aku melayaninya dengan baik tadi. Wajah bos wanita di konter tanda pagar 1 dipenuhi penyesalan saat dia melihat kepergian sosok King Feng. Keke, sayang, ini lucu banget. Setelah kamu beli ponsel di konter tanda pagar 2, bos wanita di konter tanda pagar 1 kelihatan kayak orang tuanya udah meninggal. Suelin terkikik. Payudaranya bergoyang-goyang dan menarik perhatian. Dia merasa bahwa tindakan King Feng melampiaskan amarahnya dan memberi pelajaran berat kepada bos wanita itu. Sekalipun aku punya uang, aku tidak akan membelinya darinya hanya untuk membuatnya marah. King Feng tersenyum bangga. Bos wanita di konter nomor 1 pernah mengejeknya sebelumnya.
Tidak mungkin King Feng mau membeli ponsel darinya. Dia lebih suka orang lain yang menghasilkan uangnya. Orang yang sombong pantas mendapatkan hukuman. Bab 136. Sedikit mendominasi. Istriku, apakah kamu suka ponsel ini? Tanya Li King Feng sambil tersenyum sambil menyerahkan ponsel Huawei emas itu kepada Suelin. Ya. Suelin mengambil ponselnya, menyalakan OS, dan menggeser layarnya. Ponselnya berjalan cukup cepat. Ia menemukan kamera, mengarahkannya ke Li King Feng, dan memotretnya. Hasil fotonya sangat tajam. Li King Feng di foto itu memiliki hidung mancung dan wajah yang tampan, alis tipis dan panjang, serta mata yang jernih. Ia sangat tampan. Kamera ganda Leica begitu bagus sehingga membuat King Feng Li tampak sangat tampan, jauh lebih baik daripada pemuda sebelumnya. Jika dia seorang bintang, dia pastilah seorang lady killer dengan jangkauan efektif mulai dari nenek-nenek berusia 80 tahun hingga gadis kecil berusia 3 tahun. Mereka semua pasti akan tertarik padanya. Apa? Kamu bertanya apakah seorang nenek berusia 80 tahun akan mengerti estetika? Kalau begitu, kamu salah besar. Kamu seharusnya tahu bahwa Permaisuri Wu meninggal di usia 82 tahun dan masih tidur dengan pria-pria tepat sebelum wafatnya. Chang Zhongzhang, saudara Yi Zizang, mereka semua adalah pemuda Permaisuri Wu dan telah merawatnya. Oleh karena itu, bahkan seorang nenek berusia 80 tahun tahu bagaimana menghargai ketampanan King Feng Li. Tapi sejujurnya, Li King Feng beruntung hidup di masyarakat modern. Jika dia hidup di dinasti Tang, dia pasti akan ketahuan menjadi sugar baby Permaisuri Wu. Tak ada pilihan. Kaisar menyukai wanita cantik, dan permaisuri menyukai pria tampan. Ini juga menunjukkan betapa tampannya King Feng. Melihat ketampanan King Feng Li, mata indah Suelin berbinar dan menatapnya kosong. Kau benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Tidak kusangka pria ini tampan. Suelin berbisik dalam hatinya. Istriku, apakah aku begitu tampan sampai-sampai kau akan pingsan? Tanya King Feng Li sambil tersenyum lembut. Jangan narsis. Aku cuma lagi linglung. Wajah Suelin yang dingin dan cantik menunjukkan sedikit rasa malu. Ia tak mau mengakui bahwa ia terkejut dengan ketampanan Li King Feng. Tentu saja, King Feng Li sangat tampan sekarang, yang membuat Suelin melotot. Istriku, sudah lewat jam 7. Ayo makan dan pulang. Li King Feng menatap langit dan mendapati langit sudah gelap. Tidak ada makanan di dapur. Kalau dia mau masak, dia harus beli bahan makanan di supermarket, dan itu terlalu merepotkan. Pergi ke restoran jauh lebih mudah. Baiklah, kita akan pergi ke taman makanan di lantai 5. Suelin tersenyum dingin dan elegan. Sosoknya yang anggun berjalan menuju taman makanan di lantai 5. Lantai 5 Tianhua Mall adalah tempat untuk makan. Banyak restoran, makanan barat, dan makanan Cina tersedia di lantai ini. Ada salad buah, steak, pasta, pizza, hotpot, barbecue, dan lain-lain. Tak lama kemudian, keduanya tiba di lantai 5. Li King Feng bertanya, istriku, kamu mau makan apa? Salad buah. Bibir merah Suelin melengkung dan berkata. Ia ingin tetap bugar dan mengontrol pola makannya, makan sesedikit mungkin saat makan malam. Misalnya, ia rutin makan salad buah. Meskipun hotpot, steak, dan pasta lezat, semuanya mengandung kalori tinggi, yang akan membuatnya mudah gemuk. Salad buah rendah kalori, jadi paling cocok untuk makan malam. Baiklah. Salad buah saja. Li King Feng mengangguk dan setuju untuk makan salad buah. Faktanya, Suelin memiliki sosok yang indah. Tulang selangkanya sebening kristal giok, payudaranya besar, dan pinggangnya ramping. Bokongnya berisi dan memperlihatkan lekuk tubuh yang anggun. Dengan tubuh seperti Suelin, seseorang tidak perlu menurunkan berat badan sama sekali. Namun, para wanita tetap membicarakan penurunan berat badan meskipun mereka tidak gemuk sama sekali. Satu anak panah menembus toko salad buah berbentuk hati. Tepat ketika Lili tiba di lantai 5, matanya tiba-tiba berbinar. Di sebelah timur, di dekat dinding, ia melihat sebuah restoran berwarna merah muda. Desain restoran ini sederhana dan cerah, memberikan kesan segar dan hangat. Restoran ini juga memiliki nama yang bagus, toko salad buah satu panah menuju hati. Di atap restoran, ada pola merah berbentuk panah menembus hati, sangat indah. Kebanyakan orang yang makan di sana adalah pasangan. Tuan, Nyonya, Anda ingin makan apa? Tepat ketika King Feng Li dan Suelin duduk di restoran, seorang pelayan berambut pendek segera datang. Salad buah apa saja yang ada di sini? Tanya Li Qingshan sambil tersenyum lembut. Pria ini sangat tampan. Melihat senyum tampan Lili, gadis berambut pendek ini tertegun, merasa pusing karena ketampanannya. Suelin terbatuk dan menunjukkan rasa tidak puasnya, yang membuat gadis berambut pendek itu bereaksi. Wajah mungilnya yang cantik memerah, sedikit malu. Dia begitu terpesona oleh senyum tampan pria muda itu hingga merasa malu untuk memikirkannya. Tuan, kami punya salad buah vitamin C, salad kentang, dan salad Mediterania, Del.
Gadis berambut pendek itu menahan malu dan membisikkan nama-nama masakan. 2 porsi salad buah vitamin C, dan 2 cangkir limun. Lily tersenyum lembut dan berkata kepada gadis berambut pendek itu. Senyum menawan itu kembali memikat gadis berambut pendek itu. Jangan tersenyum. Suelin mendengus dingin dan berkata kepada King Fengli. Sebenarnya, dia juga menganggap Li Qingfeng menawan ketika tersenyum. Namun, karena Li Qingfeng terlalu menawan, dia tidak ingin Li Qingfeng tersenyum. Gadis berambut pendek itu terpesona, yang membuat Suelin sedikit cemburu. Aku mau protes. Kenapa aku tidak boleh tersenyum? Tersenyum itu cara untuk menunjukkan sikap ramah sesama manusia. King Fengli memutar matanya dan berteriak protes. Protes nggak sah. Aku bilang kamu nggak boleh senyum. Kalau gitu, kamu nggak boleh senyum. Ya, saya seorang diktator. Apa kamu keberatan? Tidak, aku tidak tersenyum. Kamu bilang jangan tersenyum, jadi aku tidak akan tersenyum. King Fengli tersenyum dan duduk diam, seolah-olah dia adalah seorang biksu yang tercerahkan. Engah. Melihat ekspresi serius King Fengli, Suelin tertawa. Senyumnya bagaikan gunung salju yang mencair, bunga-bunga bermekaran, dan sungguh menawan. Seluruh restoran menjadi cerah. Istriku, kamu sangat cantik saat tersenyum. Mata King Fengli menunjukkan sedikit gairah dan memuji. Omong kosong. Jangan lihat. Suelin memelototi King Fengli dan berkata, wajahnya cantik dan menawan. Istriku, kau benar-benar sombong. Kau tak mengizinkanku tersenyum, tak juga melihat. Seharusnya kau biarkan aku mati saja. King Fengli memutar matanya dan berpura-pura sedih. Agak mendominasi. Itulah komentarnya tentang Suelin. Namun, dia agak menyukai sikap Suelin yang sedikit sombong ini. Istrinya harus lebih banyak tersenyum. Membosankan sekali kalau terus-terusan memasang wajah dingin. Gadis yang cantik. Seorang pemuda berjas melihat senyum Suelin dan tatapannya penuh gairah, memancarkan cahaya hijau yang kaya. Wanita itu sangat cantik. Aku harus mengejarnya. Pria muda berjas itu bersemangat. Ia segera menghampiri Suelin, bersikap sopan, mengulurkan tangan kanannya, dan berkata, cantik, bertemu di keramaian itu tidak mudah. Ayo kita berkenalan, ya. Tidak tertarik. Suelin melirik pemuda berjas itu. Ia tidak mengulurkan tangan, juga tidak berjabat tangan dengannya. Melihat ekspresi dingin Suelin, pria berjas itu mengubah ekspresi wajahnya, sedikit kalah. Ia mengulurkan tangan kanannya, awalnya ingin berjabat tangan dengan wanita cantik di depannya. Namun, wanita cantik itu tidak menjabat tangannya, yang membuatnya merasa agak canggung. Bab 137. Pengejar istri. Cantik, bagaimana kalau kita berjabat tangan dan berteman? Menghadapi penolakan Suelin, pemuda berjas itu jelas tidak menyerah. Ia mengulurkan telapak tangannya dan ingin berjabat tangan dengan pihak lawan. Tidak tertarik. Suelin bahkan tidak memandangnya kali ini, langsung mengabaikan pemuda berjas itu. Dalam pikiran Suelin, lelaki di depannya tidak ada bedanya dengan rumput di pinggir jalan, hanya saja sedikit lebih menyebalkan. Namun, pemuda itu jelas tidak menyerah. Ia masih ingin berbicara dengan Suelin. Menurutnya, ketika seorang wanita cantik memiliki temperamen, ia justru membuatnya lebih menarik. Wanita cantik seperti Suelin sulit didekati. Dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihat pemuda itu. Tentu saja, ia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Cantik sekali, kamu mungkin belum tahu namaku. Perkenalkan, namaku Yang Chen. Pemilik Tianhua Mall, Tianhua Chen, adalah pamanku. Kata pemuda itu dengan nada narsis, dan mengungkap jati dirinya. Lagi pula, Tianhua Chen cukup terkenal di kota Donghai. Sebagai pemilik Tianhua Mall, ia memiliki lebih dari 100 miliar. Sebagai keponakan Tianhua Chen, Yang Chen adalah manajer mall tersebut, dengan pendapatan tahunan jutaan. Biasanya Yang Chen akan melihat gadis-gadis makan di mall, dan mengobrol dengan mereka. Kebanyakan gadis yang tahu identitasnya akan sangat senang dan langsung memeluknya. Beberapa bahkan tidur dengannya di hotel. Di masyarakat saat ini, selama kamu kaya dan berstatus, kebanyakan wanita akan tertarik. Wanita lebih suka menangis di dalam BMW daripada tersenyum di atas sepeda. Adapun apa yang disebut cinta, tentu saja ada, tetapi sangat terbatas. Kebanyakan perempuan dikalahkan oleh materi dan uang. Yang Chen percaya bahwa selama ia menunjukkan jati dirinya, kecantikan di hadapannya akan datang menghampirinya. Ia adalah bujangan emas yang disukai banyak wanita cantik. Orang-orang di restoran melihat Yang Chen mengejar Suelin dan menjadi heboh. Manajer Chen mengejar gadis-gadis cantik lagi. Akankah dia berhasil kali ini? Tentu saja bisa. Manajer Chen sangat kaya. Wanita suka uang. Benar. Manajer Chen telah mengejar 4 atau 5 wanita dan mendapatkan semuanya. Ya, gadis cantik lainnya akan ditangkap oleh manajer Chen. Sayang sekali. Orang-orang di sekitar memandang Yang Chen dan melihat bagaimana dia mengejar si cantik. Orang-orang ini adalah pemilik dan staf restoran.
Mereka bekerja di mall dan tentu saja mengenal manajer Chen. Mereka agak takut pada manajer Chen ini. Bajingan, dia benar-benar mengejar istriku di depanku. Ekspresi wajah Lily Qingshan sedikit berubah. Melihat Yang Chen terus mengganggu Suelin, dia sedikit marah. Namun, ini juga berarti Suelin terlalu menawan. Orang-orang datang untuk mengobrol ketika dia baru saja tiba di restoran. Sialan, beraninya kau mengejar istriku. Apa kau ingin mati? Yang Chen, apakah kamu sudah menyikat gigimu pagi ini? Lily menatap Yang Chen, wajahnya penuh senyum. Namun, ada sedikit rasa dingin yang terpancar dari senyumnya. Seandainya dia manusia dari dunia bawah, dia pasti tahu kalau Raja Serigala menunjukkan senyum dingin, itu artinya dia akan celaka. Itu pertanda buruk. Apa maksudmu? Mendengar Li Qingshan bertanya apakah dia sudah menggosok gigi, Yang Chen mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Sebenarnya, dia sudah memperhatikan pemuda ini di samping wanita cantik tadi. Dia tampak tampan, tetapi tampak miskin. Jadi, dia tidak terlalu memperhatikan. Bagi orang kaya seperti dia tidak akan pernah memperhatikan orang miskin, karena mereka tidak berada di dunia yang sama dengan mereka. Mulutmu bau. Kurasa kau belum menyikat gigimu tadi pagi. Berhentilah mencemari udara. 2 kata untukmu, enyahlah. Teguran dingin dari mulut Li Qingshan. Kepada pria di depannya yang mengejar istrinya, ia tentu saja cemberut. Ia ingin menghinanya tanpa ampun. Bukankah kau manajer umum Tianhua Mall? Aku akan membuatmu kehilangan muka di seluruh pusat perbelanjaan. Pikir Li Qingfeng dengan kejam di dalam hatinya. Nak, beraninya kau memarahiku dan bilang mulutku bau. Kau tahu siapa aku? Ekspresi wajah Yang Chen tiba-tiba berubah, dan matanya berkilat marah. Dia adalah manajer umum Tianhua Mall. Dia adalah orang paling berkuasa di mall ini, tidak termasuk pamannya. Semua orang cukup berhati-hati dan tidak ada yang berani memarahinya. Li Qingfeng adalah orang pertama yang memarahinya. Siapa kamu bukan urusan kami. Kabut asap akhir-akhir ini cukup parah. Udara tercemar oleh orang-orang sepertimu yang tidak menyikat gigi setiap hari dan mengeluarkan bau busuk. Enyahlah. King Feng Li tersenyum dingin dan langsung menyalahkan Yang Chen sebagai penyebab polusi udara. Mendengar hinaan Lily, hidung Yang Chen berkerut. Sial, polusi udara itu kan dari limbah pabrik. Nggak ada hubungannya sama sekali sama sikat gigi atau enggak. Yang Chen tahu satu hal, orang ini sedang memarahinya, yang membuatnya sangat marah. Orang-orang di sekitar mendengar bahwa dia tidak menyikat gigi dan menatapnya dengan aneh. Namun, dia agak terkejut. Karena dia memang tidak menyikat giginya di pagi hari. Tapi bagaimana mungkin pria di depannya tahu itu? Dia bingung dan tidak menemukan jawabannya. Apakah pria itu memasang kamera pengawas di rumahnya? Lalu dia berpikir itu agak mustahil. Rumahnya berada di kawasan perumahan elit dengan keamanan yang ketat. Dia tidak mengenal pria di depannya. Bagaimana mungkin pihak lawan bisa datang ke rumahnya? Yang Chen sedang marah, dan pemuda di depannya berani mengkritiknya, tentu saja dia ingin melawan. Cih, kau pakai baju kamuflase. Kau terlihat seperti orang miskin. Wanita cantik ini punya wajah cantik dan tubuh yang anggun. Hanya orang kaya sepertiku yang bisa merawatnya. Kau pecundang yang malang. Enyahlah kalau kau tidak punya uang. Yang Chen tersenyum sombong dan menunjukkan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, wajahnya penuh kesombongan dan superioritas. Jam tangan Rolex harganya setidaknya puluhan ribu RMB. Yang Chen ingin pamer dengan Rolex dan membuatnya berhenti. Karena dia mengetahui bahwa semua pakaian pria ini jika digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan nilai jam tangan Rolex miliknya. Apa yang kau pamerkan dengan Rolex di pergelangan tanganmu? Kau terlihat sopan, tapi kau tidak menyikat gigi dan mulutmu bau. Pergilah. Kita sedang makan. Li Qingfeng mengangkat alisnya dan memarahi Yang Chen. Dia punya lebih dari 100 juta di bank. Dia bisa membeli 1000 Rolex, apalagi satu saja. Wah, ini toko salad buah. Restoran kelas atas. Kamu sanggup nggak sih? Ada yang nggak punya uang tapi suka pura-pura punya. Kamu yang harusnya nyah. Wajah Yang Chen muram, dan matanya menampakkan sedikit rasa dingin. Lagi pula, dia adalah manajer umum Tianhua Mall dengan pendapatan jutaan dolar per tahun. Pria bangkrut di depannya berani-beraninya memintanya pergi. Ini membuatnya sangat marah. Yang kumarahi itu kamu. Dapat duit sedikit, kamu udah sok kayak gini. Kamu nggak pantas pamer di depanku. Enyahlah. Yang Chen di depannya benar-benar menyebalkan, suka pamer uang. Bajingan, kau bisa berpura-pura di depan orang lain. Tapi kau benar-benar melakukannya di depanku. Apa kau tidak mencari hinaan? Li Qingfeng merasa sangat tidak puas dalam hatinya. Bab 138. Taruhan ini agak besar. Kamu jelas-jelas orang miskin. Pernah makan salad buah. Kamu tahu cara membuatnya. Orang kaya sepertiku tidak hanya sering memakannya, tapi aku juga bisa membuatnya. Aku benar-benar benci kalian, orang miskin yang cuma bisa menyombongkan diri. Yang Chen tersenyum dingin dan memarahi King Feng Li.
Dia sangat picik dan suka membalas dendam, bahkan untuk hal-hal terkecil. Li Qingfeng mengkritiknya karena tidak menyikat gigi dan mulutnya yang bau mencemari udara. Ia kemudian mengatakan bahwa Li Qingfeng adalah orang miskin dan tidak tahu cara membuat salad buah. Sebagai manajer umum Tianhua Mall, Yang Chen cukup familiar dengan salad buah. Ia pernah belajar membuatnya di restoran-restoran di luar negeri. Salad buah berasal dari negara-negara barat. Salad buah paling enak disantap di negara-negara barat seperti Prancis, Jerman, Denmark, dan Italia. Yang Chen belajar cara membuat salad buah di sebuah restoran Michelin Prancis. Salad buah adalah makanan mewah. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa menikmatinya. Tentu saja, seseorang bisa menikmatinya selama ia kaya di Huaxia. Meskipun demikian, salad buah di Huaxia tidak autentik, dan tidak sebaik yang ada di Prancis. Yang Chen tahu bahwa salad buah paling disukai wanita, bukan hanya karena rasanya yang manis, tetapi juga karena membantu menurunkan berat badan. Jadi, salad buah menjadi favorit wanita. Jadi dia akan berkata dia bisa membuat salad buah untuk dipamerkan di depan Suelin, dan juga mengejek King Feng Li. Mengenai bualan Yang Chen, Li Qingfeng memahaminya dengan jelas. Namun, orang ini memilih lawan yang salah. Siapakah Li Qingfeng? Dia adalah Raja Serigala dari dunia bawah dan telah mencicipi makanan dari seluruh dunia. Dia juga tahu cara membuatnya. Bahkan hiu besar di lautan bisa dibuat menjadi hidangan lezat, apalagi salad buah. Wajah Li Qingfeng muram, dan matanya berkilat dingin. Ia akan menghukum Yang Chen tanpa ampun. Yang Chen, kamu bilang kamu bisa membuat salad buah, tanya Li Qingshan sambil tersenyum dingin. Tentu saja, saya dulu bekerja di restoran Prancis berbintang 3 Michelin, dan salad buah di sana yang terbaik. Yang Chen mengangkat kepalanya sedikit, dan kebanggaan terpancar di wajahnya. Melihat tatapan arogan Yang Chen, Li Qingfeng ingin sekali menendangnya. Tapi kemudian ia berpikir, menendangnya saja sudah terlalu baik. Aku akan menggunakan salad buah untuk menghinanya. Menginjak sesuatu yang paling dibanggakan musuh pastilah terasa sangat menyenangkan. Aku lupa memberitahumu, sebenarnya aku juga bisa membuat salad buah. Bahkan Ratu Inggris bilang rasanya enak, kata Li Qingfeng sambil tersenyum tipis. Apa? Kamu bisa membuat salad buah, dan Ratu Inggris bilang rasanya enak. Pah! Yang Chen menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh rasa jijik. Kau pikir kau siapa, Catherine, Ratu Salad? Kalau aku tidak bisa memeriksa faktamu, kau mulai omong kosong. Bahkan orang-orang di sekitar memandang Li Qingfeng dan membencinya, apalagi Yang Chen. Mereka pikir dia hanya omong kosong. Suamiku, jangan menyombongkan diri, iya. Wajah cantik Suelin memerah. Ia menggigit gigi putih keperakannya, merasa sedikit malu. Dia juga merasa suaminya agak menyombongkan diri. Kamu bilang kamu sudah mencoba salad buah. Suelin mungkin percaya begitu. Tapi sekarang kamu bilang kamu tahu cara membuatnya, dan Ratu Inggris sudah mencoba salad buahmu. Omong kosong, kan? Melihat orang-orang di sekitarnya tidak percaya dia bisa membuat salad buah, Li Qingfeng sedikit mengernyit. Apalagi melihat Suelin juga tidak percaya, dia agak tertekan. Kalian semua tidak percaya aku bisa membuat salad buah. Aku akan membuatnya hari ini dan menunjukkannya padamu. Lily memutuskan untuk menunjukkannya dan menunjukkan bakatnya kepada mereka. Lucu sekali. Kalau kamu bisa membuat salad buah, matahari akan terbit dari barat. Wajah Yang Chen penuh dengan penghinaan, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan, mengira dia mengatakan omong kosong. Membuat salad buah itu sangat sulit. Orang biasa saja tidak bisa melakukannya. Hanya mereka yang belajar di restoran asing yang bisa memahami sedikit metodenya. Yang Chen, kamu mau taruhan? Kita masing-masing akan membuat sepiring salad buah. Siapapun yang membuat piring terburuk akan kalah. Dan yang kalah akan berlari telanjang di mall. Berani. King Feng Li tersenyum dingin dan mengutarakan pikirannya. Dia ingin mempermalukan Yang Chen dan membuatnya berlari telanjang di mall dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi karena orang ini berani mengejar istrinya. Taruhannya agak tinggi. Mendengar kata-kata Lily, ekspresi wajah Yang Chen tiba-tiba berubah. Lagi pula, Yang Chen adalah manajer umum Tianhua Mall. Semua pedagang dan pelanggan di mall mengenalnya. Jika dia berlari telanjang di mall, itu akan sangat memalukan. Dia tidak bisa tinggal di mall dan harus pergi. Namun, pihak lawan berkata untuk bersaing dengannya dan membuat salad buah. Hal ini membuat wajah Yang Chen berseri-seri karena yang paling ia kuasai adalah cara membuat salad buah. Bukankah kau bilang kau bisa membuat salad buah? Nah, kenapa tidak bertaruh denganku? Pengecut. King Feng Li melirik Yang Chen, wajahnya penuh penghinaan. Siapa yang kau sebut pengecut? Tentu saja itu kamu. Ayam kecil. Bajingan, aku berani bertaruh denganmu. Siapapun yang kalah akan berlari telanjang di mall. Alis Yang Chen berkerut dan langsung menerima taruhannya. Saya bekerja di restoran Prancis berbintang 3 Michelin, dan saya sangat familiar dengan salad buah.
Anda pasti akan kalah jika bertaruh dengan saya. Yang Chen merasa sedikit bangga dalam hatinya. Mendengar taruhan antara King Fengli dan Yang Chen, kerumunan menunjukkan minat di seluruh wajah. Mereka adalah pemilik dan karyawan mal, dan tentu saja mereka mengenal Yang Chen. Yang Chen juga pernah bekerja di toko salad buah Wan Arrow True Heart. Salad buah buatannya sungguh lezat. Siapa orang ini yang berani bersaing dengan manajer Chen dalam membuat salad buah? Dia benar-benar ingin mati. Benar. Manajer Chen pernah bekerja di restoran Prancis. Saya pernah mencobanya. Salad buah buatannya benar-benar enak. Orang inisial. Dia mungkin harus lari telanjang nanti. Orang-orang di sekitar bersorak kegirangan. Tatapan mereka pada Lily King Feng penuh dengan kritik, berpikir bahwa dia terlalu percaya diri. Mendengar kata-kata orang banyak, wajah Suelin yang dingin dan elegan sedikit berubah. Bulu matanya yang panjang dan tipis berkedip, sedikit khawatir. Ia belum pernah melihat Li King Feng membuat salad buah sebelumnya dan tidak menyangka Li King Feng bisa membuatnya. Atau, ayo kita pergi saja. Jangan bersaing dengannya. Bibir merah Suelin sedikit melengkung dan berbisik kepada King Feng Li. Dia tidak ingin Li King Feng kehilangan muka di sini. Jika Li King Feng kalah, dia harus berlari telanjang di mal. Jika orang lain tahu suaminya berlari telanjang di mal, dia akan sangat malu. Kau tidak percaya aku akan menang. Melihat ekspresi Suelin, King Feng Li tahu bahwa dia tidak percaya padanya. Bukannya aku tidak percaya padamu. Membuat salad buah yang enak itu sangat sulit. Kau belum pernah mempelajarinya, bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Aku melakukannya demi kebaikanmu. Aku tidak ingin kau kehilangan muka karena berlari telanjang. Tenang saja. Aku benar-benar tahu cara membuat salad buah. Sekalipun kamu melakukannya, kamu belum tentu menang. Jangan khawatir. Aku akan menang. King Feng Li tersenyum tipis dan mengedipkan mata pada Suelin, wajahnya penuh percaya diri. Memang, Ratu Salad Buah Dunia, Catherine, adalah guru Lily. Wanita yang membuat salad buah terlezat di dunia ini mewariskan keahliannya kepada Lily sebagai ucapan terima kasih atas penyelamatan hidupnya. Bersaing membuat salad buah dengan King Feng Li bagaikan memamerkan kemahiran di hadapan guru sesungguhnya, keinginan mati. Bab 139. Kompetisi salad buah. Aku akan membuat salad buah Raja Vitamin C. Salad buah apa yang akan kamu buat? Tanya Yang Chen sambil tersenyum tipis. Hidangan terbaiknya di restoran Prancis adalah salad buah Raja Vitamin C. Salad ini merupakan hidangan populer di kalangan pelanggan, mengandung vitamin dalam jumlah tinggi dan menutrisi kulit. Aku juga akan membuat salad Raja Vitamin C. King Feng mengangguk dan bersiap membuat salad. Jika King Feng membuat salad buah lain, pemenangnya akan sulit ditentukan karena selera setiap orang berbeda. Namun, jika mereka membuat hidangan yang sama, akan terlihat hidangan mana yang lebih lezat. Haha. Kalau aku bikin salad Raja Vitamin C yang paling enak, kamu pasti kalah. Yang Chen tertawa ketika mendengar bahwa King Feng akan membuat salad buah yang sama dengannya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Seolah-olah dia sudah bisa melihat kemenangannya. Ketika Yang Chen bekerja di restoran Prancis, hidangan yang ia pelajari adalah salad Raja Vitamin C. Saladnya mendapat peringkat bintang 5 dan sangat populer di kalangan pelanggan. Siapa tahu siapa yang akan menang. Kau bisa mulai duluan. King Feng meletakkan tangannya di belakang punggung dan tidak terlalu peduli dengan sikap percaya diri Yang Chen. Tak ada yang bisa mengalahkan kemampuan memasak King Feng, baik untuk salad buah maupun hidangan lainnya. Baiklah, aku akan membuatnya dulu. Yang Chen tersenyum percaya diri dan meminta pelayan berambut pendek untuk membawa bahan-bahan yang dibutuhkan. Dia akan membuat salad buah di depan semua orang untuk membuat King Feng mengakui kekalahannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat salad buah vitamin C King adalah melon madu, anggur, buah naga, jeruk, kiwi, dan yogurt. Kelihatannya mudah dibuat, tetapi sebenarnya sangat sulit. Kita perlu memotong apel menjadi beberapa gambar, membuang biji ceri, dan memotong lemon menjadi potongan yang sama besar. Hal terpenting dalam memasak adalah keterampilan menggunakan pisau. Hanya dengan keterampilan menggunakan pisau yang luar biasa, seseorang dapat menciptakan hidangan yang indah. Yang Chen mengambil pisau buah putih dan mengupas apel terlebih dahulu. Kemudian, ia memotongnya dari atas, bawah, kiri, dan kanan menjadi 4 bagian. Setiap potongan apel diukir dengan pola bunga. Bunga itu tampak nyata dan indah. Setelah mengukir apel, ia mengeluarkan ceri dan menggunakan tusuk gigi untuk membuang bijinya. Terakhir, ia mengiris lemon menjadi 4 bagian. Ia tampak sangat terampil. Dari keterampilan Yang Chen, tampak jelas bahwa ia sangat pandai membuat salad buah. Ada 2 komponen dalam membuat salad buah. Pertama adalah buahnya, dan kedua adalah saus salad. Saus salad sangat penting karena merupakan bumbu yang penting. Buah-buahan yang dibutuhkan untuk membuat saus salad buah adalah melon madu, anggur, buah naga, jeruk, kiwi, dan yogurt. Yang Chen tersenyum tipis. Ia mengeluarkan pisau buahnya untuk membelah melon madu menjadi 2.
Ia membuang bijinya lalu memotongnya kecil-kecil. Kemudian, ia memotong buah anggur dan menggunakan sekop untuk mengambil daging buah naga. Tak lama kemudian, saus saladnya sudah siap. Warnanya putih dan tampak cukup lezat. Yang Chen menuangkan saus salad ke salad dan berkata, "Salad Raja Vitamin C saya sudah siap. Silakan cicipi." Taruhan antara King Feng dan Yang Chen adalah tentang makanan dan mengharuskan para penguji untuk menentukan salad buah mana yang lebih enak. Orang-orang di sekitar secara alami menjadi penguji. Penilaian mereka juga akan sangat adil. Orang-orang di sekitar terpikat oleh salad buah itu. Kelihatannya lezat. Mereka semua mengambil sepotong dan mencicipinya. Enak sekali. Salad buah ini lezat. Apelnya segar dan harum. Gambarnya juga indah. Manajer Chen memang seorang koki yang pernah belajar di Prancis. Ini sangat lezat. Saya suka ceri ini. Bijinya sudah dibuang. Saya suka saus saladnya. Sausnya manis dan asam. Enak sekali. Semua orang yang mencicipi salad buah Yang Chen memujinya. Yang Chen sangat senang mendengar pujian dari orang-orang di sekitarnya. Ia menatap tajam ke arah King Feng. "Kau pasti akan kalah." Sebagai pencicip, Su Elin tentu saja juga mencicipi salad buah Yang Chen. Ia perlu mencicipi kedua salad buah tersebut untuk menentukan salad buah mana yang rasanya lebih enak. Meskipun Su Elin membenci Yang Chen, tetapi dia harus mengakui bahwa salad buah Yang Chen rasanya cukup enak. "Apa kau yakin akan menang?" Kekhawatiran muncul di wajah Su Elin. Ia menatap King Feng dengan cemas. Dia menemukan bahwa salad buah Yang Chen sangat enak sehingga dia khawatir King Feng akan kalah. "Jangan khawatir. Salad buahku pasti lebih lezat daripada yang dia buat," kata King Feng sambil menepuk bahu Su Elin dengan percaya diri. King Feng adalah raja kelezatan. Sangat mudah baginya untuk membuat salad buah. "Boaster, kalau kamu bisa, buatkan satu untukku. Kamu mungkin bahkan tidak tahu cara membuat salad buah." Yang Chen tersenyum dingin dan yakin bahwa King Feng sedang membual. Salad buah tampak mudah dibuat. Namun, ternyata sangat sulit untuk membuat salad yang enak. Mustahil membuat salad buah yang enak tanpa latihan bertahun-tahun. "Kamu belum lihat apa-apa. Akan kutunjukkan seperti apa salad buah vitamin C King yang asli." King Feng tersenyum bangga dan melangkah lebar menuju bahan-bahannya. Dia menggerakkan jari kirinya dan memutarnya di tangannya. Keterampilannya menggunakan pisau sangat mengesankan orang-orang di sekitarnya. Hanya seorang koki ahli yang sangat terampil yang dapat memutar pisau buah di jarinya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Apel-apel itu diiris dengan cepat oleh King Feng. Dalam sekejap, apel itu terpotong menjadi 12 bagian. Setiap bagian apel diukir dengan 2 bunga. Irisan apel yang dibuatnya 3 kali lipat lebih banyak daripada yang dibuat Yang Chen. Bunga yang diukirnya juga 2 kali lipat lebih banyak dari Yang Chen. Tak diragukan lagi, King Feng sudah mengalahkan Yang Chen dalam hal keterampilan pisau. Semua orang tercengang saat melihat keterampilan pisau ajaib milik King Feng. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Sangat sulit untuk mengiris apel menjadi 12 bagian dan mengukir 2 bunga pada setiap bagian kecil apel tersebut. Yang Chen tidak akan mampu melakukannya. Yang terpenting dalam salad buah adalah rasanya. Jadi bagaimana kalau keahlianmu memotong sudah bagus? Wajah Yang Chen menjadi gelap dan dia berkata dengan cemburu ketika dia melihat betapa terkesannya semua orang dengan keterampilan pisau King Feng. "Baiklah, aku akan membuatmu mengaku kalah." King Feng tersenyum tipis dan meletakkan 4 buah ceri di atas meja. Ia menepuk-nepuknya pelan, dan biji ceri pun dikeluarkan. Cerinya masih utuh setelah dia membuang bijinya. Wow, keahlian yang luar biasa. Jauh lebih mengesankan daripada bagaimana manajer Chen membuang biji-biji itu dengan tusuk gigi. Orang-orang di sekitar sekali lagi terkejut dengan kemampuan magis King Feng. Setelah membuang biji ceri, ia mengiris lemon menjadi 12 bagian, dan membuang biji stroberi. Ia lalu menuangkan yogurt ke atasnya. Terakhir, King Feng memeras melon madu, anggur, buah naga, jeruk, dan kiwi menjadi jus. Saus buah seperti ini terlihat paling enak dan rasanya paling enak. Dia menuangkan saus salad sedikit demi sedikit ke atas buah-buahan. Salad buah King Feng memiliki aroma harum dan manis. Salad buah yang cantik, harum, dan manis. Kilatan kejutan terpancar di mata mereka saat melihat salad dan mencium aroma harumnya. Su Elin dan orang-orang di sekitarnya terpesona oleh salad buah yang indah itu. Kelezatan tertinggi disajikan dengan indah, harum, dan lezat. Hidangan dengan ketiganya merupakan ciri khas seorang master chef. Salad buah buatan King Feng sudah tersaji dengan indah dan harum. Rasanya sudah jauh lebih enak daripada salad buah buatan Yang Chen. Jika rasanya juga lezat, pastilah King Feng sudah menjadi koki handal. Su Elin dan orang-orang di sekitarnya sangat antusias untuk mencoba salad buah yang cantik ini. Bab 140. Kau kalah. Saatnya berlari telanjang. Ini salad buah buatanku. Ayo, semuanya datang dan coba. King Feng tersenyum tipis sambil menyuguhkan salad buah itu untuk dicicipi semua orang.
Yang pertama mencicipi adalah Suelin. Ia adalah istrinya dan tentu saja, ia adalah orang pertama yang mencicipi kelezatan tersebut. Setelah mencicipi ceri, Suelin terpesona. Ia tertegun karena salad buahnya begitu lezat. Sayangku memang yang terbaik. Salad buah buatannya enak sekali, pikir Suelin. Ia benar-benar terpesona. Apelnya bahkan lebih lezat daripada yang dibuat manajer Chen. Ya, ceri ini juga enak. Halus dan utuh tanpa biji. Enak sekali. Saus saladnya harum dan manis. Terbuat dari sari buah. Ini salad buah terlezat yang pernah saya cicipi. Orang-orang di sekitar terpesona setelah mencicipi salad buah buatan King Feng. Mereka memuji dan terpesona seperti Suelin. Wajah Suelin yang cantik dipenuhi senyum. Ia mengacungkan jempol kepada King Feng. Salad buah buatan suaminya terasa sangat lezat. Jauh lebih lezat daripada yang dibuat Yang Chen. Penonton adalah pencicip dan juri terbaik. Semua orang merasa salad buah buatan King Feng jauh lebih lezat. Pemenangnya, tak diragukan lagi, adalah King Feng. Yang Chen tidak mempercayainya dan mengambil sepotong salad buah untuk dicicipi. Setelah mencicipi saladnya, Yang Chen juga tercengang. Salad buah buatan King Feng sangat lezat. Rasanya lebih lezat daripada salad buahnya sendiri, bahkan lebih lezat daripada salad buah buatan gurunya di Prancis. Kalah, aku kalah. Yang Chen linglung dan tertekan. Ia paling bangga dengan salad buah buatannya. Ia menjadi CEO Tianhua Mall berkat salad buah lezat buatannya, dan hubungannya dengan Tianhua Chen. Namun kini, salad buah yang paling ia banggakan telah dikalahkan oleh King Feng. Hal ini membuatnya tertekan. Kau kalah, saatnya berlari telanjang, kata King Feng dengan tangan di belakang punggungnya. Keduanya bertaruh siapapun yang kalah akan berlari telanjang. Karena Yang Chen kalah, wajar saja jika ia harus berlari telanjang. Aku menolak untuk mengaku kalah, kata Yang Chen keras sambil mengubah ekspresinya. Dia tidak ingin berlarian telanjang. Kalau begitu, dia tidak akan bisa terus bekerja di Tianhua Mall, itu akan sangat memalukan. Jadi, meskipun Yang Chen tahu bahwa salad buahnya tidak selezat milik King Feng, dia tetap menolak mengakui kekalahan. Kamu menolak mengakui kekalahan, padahal kamu sudah kalah. Yang kalah seharusnya mengakui kekalahan. Kenapa kamu menolak mengakui kekalahan? King Feng tersenyum dingin dan meremehkan. Dia meremehkan orang-orang seperti Yang Chen. Orang ini sungguh tak tahu malu. Dia menolak berlari telanjang meskipun sudah kalah. Salad buah tidak hanya harus lezat, tetapi juga bergizi. Aku sudah mengupas buahnya, tapi kamu tidak. Aku tidak rugi. Yang Chen mengerutkan kening dan memprotes keras. Bodoh. Kamu koki, tapi kamu tidak tahu kalau bagian apel yang paling bergizi adalah kulitnya. King Feng tersenyum dingin dan meremehkan. Kebanyakan orang membuang kulit apel sebelum memakannya karena mereka tidak tahu bahwa kulit apel mengandung nutrisi paling tinggi. Mengupas kulit apel sungguh mubazir. Selain itu, kulit apel mengandung banyak pektin. Pektin membersihkan usus. Pektin juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan menyehatkan kulit. Kau kalah, yang kalah harus mengaku kalah. Pergilah dan larilah telanjang, jangan membuat kami semakin meremehkanmu. Kata King Feng sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Terdengar suara keras, Pak, ini cuma bercanda. Bisakah Bapak melepaskannya untuk saya? Lalu, muncullah seorang laki-laki berusia 40 tahun, agak gemuk, dan mengenakan setelan jas. Pria itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan masuk dengan angkuh. Jelas sekali dialah bos besarnya. Kenapa aku harus memberimu muka? Kamu siapa? King Feng tersenyum dingin dan tidak peduli pada pria paruh baya itu. Dia bertekad membuat Yang Chen berlari telanjang hari ini. Ini adalah hukuman karena mengejar istrinya. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Tuan, Anda mungkin tidak tahu siapa saya. Perkenalkan, nama saya Tianhua Chen. Saya bos mal ini. Pria paruh baya itu tersenyum bangga. Dia adalah bos Tianhua Mall dengan kekayaan bersih ratusan juta. Banyak orang terpikat olehnya saat melihatnya. Maaf. Ini taruhan antara Yang Chen dan aku. Yang kalah harus mengaku kalah. Dia harus berlari telanjang hari ini. Kau menolak memberiku muka. King Feng tersenyum ringan tanpa peduli. Semua orang terpikat oleh Tianhua Chen, bahkan takut padanya. Namun, King Feng tidak takut padanya. Anak muda, orang kaya sepertiku punya koneksi bawah tanah. Kau tak mampu membuat orang sepertiku marah. Tianhua Chen mengancam dan kilatan kemarahan muncul di matanya. Ia tiba dan mulai bekerja di Eastern Sea City saat remaja. Setelah puluhan tahun, ia akhirnya menjadi multijutawan. Ia tidak hanya mengandalkan kecerdasannya, tetapi juga koneksi bawah tanahnya. Kamu tidak pantas membandingkan kekayaan denganku. King Feng tersenyum tipis dengan nada meremehkan. Dia punya 150 juta yuan di rekening banknya sekarang. Dia bisa membeli seluruh mal. Jika Tianhua Chen tidak bijaksana, dia akan memberinya pelajaran juga. Anak muda, dari pakaianmu, aku tahu kau miskin. Kau mengaku lebih kaya dariku.
Kau sombong sekali. Tian Huachen tersenyum dingin dan menatap King Feng dengan tatapan jijik. Pakaian-pakaian milik King Feng paling mahal harganya 20 yuan. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa lebih kaya darinya? Sungguh lelucon. Kenapa kita tidak bertaruh? Kalau uangku di rekening bank lebih banyak daripada kamu, kamu akan setuju membiarkan Yang Chen berlari telanjang. Kalau uangku lebih sedikit darimu, aku akan memberimu muka. Yang Chen tidak perlu berlari telanjang. King Feng memasang taruhannya dan tersenyum ringan. Dia tidak ingin bertaruh tetapi Tian Huachen terlalu menyebalkan sehingga dia ingin menggunakan uang untuk menamparkan wajahnya. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Tian Huachen tersenyum bangga dan meminta pelayan untuk membawa laptop. Dia memasukkan informasi rekening banknya ke laptop dan berkata kepada King Feng, lihat, saya punya 20 juta yuan di rekening bank saya. Kekayaan bersih Tian Huachen adalah 120 juta yuan, tetapi ia hanya memiliki 20 juta yuan di rekening banknya. Sisa 100 juta yuan merupakan aset tetap di Tianhua Mall. Artinya, jika ia menjual Tianhua Mall, nilainya akan mencapai 100 juta yuan. Namun, mall tersebut merupakan modal tetap dan tidak dapat diuangkan. Apakah 20 juta yuan terlalu banyak? Tidak ada apa-apanya. King Feng tersenyum tipis tanpa beban. Dia memiliki 150 juta yuan di rekeningnya dari hasil penjualan giok kaisar. Tian Huachen mempermalukan dirinya sendiri dengan menyombongkan diri di depan King Feng. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.